Adiós, perro. Adiós. Halo para penikmat spoiler film dimanapun kalian berada. Hampir 1 bulan lebih kita tidak mendapatkan asupan adrenalin yang cukup. Kali ini saya akan membuka pori-pori brutalan Anda dengan merangkum sebuah film berjudul El Gringo yang dirilis pada tahun 2012, dibintangi oleh Scott Adkins alias Yuri Boyka. Film ini akan menceritakan tentang seorang polisi brutal yang tersesat di wilayah para preman. Sehingga daripada banyak cocok di awal, langsung saja kita siapkan snack kesukaan Anda untuk menemani alur cerita film El Gringo. Berlatar di dekat perbatasan Meksiko, kisah diawali dengan memperlihatkan 4 anggota polisi Amerika Serikat yang sedang membawa 1 kantong penuh uang yang rencananya akan mereka bawa ke Amerika Serikat sebagai barang bukti. Namun perjalanan mereka seketika terhenti saat satu polisi bernama, kita panggil saja si David, punya firasat buruk tentang jalur yang mereka lalui. Dan tiba-tiba muncullah para kartel dan pasukannya yang membantai semua polisi terkecuali si David yang berhasil sembunyi di bagian jok belakang dan masuk menyelinap ke bagasi. Sehingga ketika pasukan kartel mendekatinya, ia sudah siap dengan 2 buah shotgun dan ini yang terjadi. Jangan pernah cari gara-gara dengan mantan petarung paling lengkap di dunia, karena selain memiliki keberuntungan yang tidak dimiliki oleh tokoh lain, David dikenal sebagai polisi pemberani yang tidak pernah korupsi, sehingga ia bisa dengan tenang melihat celah kesempatan dan meledakkan satu mobil yang menghabisi sebagian besar kartel tersebut. Si bos kartel pun selamat dengan satu pengawalnya yang memiliki badan tinggi besar, di mana David terlibat pertarungan dengan pengawal tersebut yang meski sempat kewalahan, David tak sengaja menemukan magazin terakhirnya dan berhasil membunuhnya. Sendirian, David berhasil menangkap si bos kartel lengkap dengan kantong uang yang masih selamat. Namun perjalanan pulang lagi-lagi harus terhenti saat mobilnya sudah tidak bisa lagi dikendarai, sehingga David dengan sangat terpaksa harus meledakkan mobil tersebut beserta si bos kartel yang terlalu banyak cocot yang membuatnya menjadi jengkel. 1 jam berjalan di bawah terik sinar matahari, David mulai merasa kehausan tepat saat ia tiba di sebuah tempat yang terdapat beberapa preman sedang berkumpul menyiksa seekor anjing. Melihat segalon penuh air, David pun dengan sopan dan santun meminta 1 gelas air minum. Namun satu preman yang pala batu pun malah menyerongos mengajak David untuk berkelahi, sehingga jika itu yang kau mau, maka David akan memberikannya. Sayangnya air 1 galon pun tumpah, sehingga David belum bisa memuaskan dahaganya. Lantas ia pun melanjutkan perjalanan berharap menemukan air di tempat yang lain. Tibalah David di sebuah kota kecil. Ia masih belum bisa mendapatkan air setelah keran yang ia temukan sangat kotor dan tidak layak minum. Sialnya, ia malah bertemu dengan seorang tukang todong perempuan bernama Flaka. Ini dia orangnya yang bisa dengan mudah David kalahkan, bahkan merampas kemeja yang ia kenakan. What? David pun mendatangi sebuah minimarket dengan maksud untuk membeli sebotol air. Namun sang penjaga malah mengusir David dari tempat itu. Entah apa alasannya, David yang tidak mau cari masalah pun memilih untuk pergi dan mendatangi tempat lain, yaitu sebuah bar dengan sang pemiliknya yang bernama Anna. Ini dia orangnya. Namun lagi-lagi David mendapatkan penolakan yang sama.
Jengkel dengan kota kecil ini, David akhirnya memilih untuk langsung pulang saja dengan membeli tiket bus pada seorang calo yang lagi-lagi mendapatkan perlakuan yang sama dari calo tersebut, yang pada akhirnya ia menyadari bahwa warga di kota ini memang tidak suka dengan orang asing asal Amerika Serikat atau biasa mereka sebut dengan gringo. Sehingga mau tidak mau David harus terjebak di kota kecil ini tanpa bantuan dari siapapun. Masih tak menyerah, David pun kembali mendatangi Anna, sang pemilik bar dan penginapan, dengan menawarkan gepok uang sebesar $10.000 atau senilai 100 juta lebih. Anna pun akhirnya memberikan satu gelas air yang tidak terisi penuh dan mengizinkan David untuk menginap semalam di tempat ini. Sementara itu, mari saya bawa Anda keluar untuk berkenalan dengan seorang bos preman yang bernama, kita panggil saja si Tanboy, yang sedang mengospek anggota barunya yang bernama Samsul, dengan dijelaskan bahwa barang siapa yang ingin bergabung dengan kelompoknya, maka Samsul harus menghabisi nyawa setidaknya 1 orang agar bisa diterima. Tak lama muncullah Flaka yang ternyata merupakan masih salah satu anak buahnya si Tanboy, di mana Flaka melaporkan tentang pertemuannya dengan si David yang nyaris membuatnya babak belur. I jacked that waiter that came into town. Broke your nose. Took the shirt off your back. Keesokan paginya ketika David baru bangun dari tidurnya, sudah ada Anna yang menomplok tepat di atas tubuhnya. Ia mempertanyakan tentang asal-usul uang gepokan yang David berikan. Anna curiga jika David mungkin adalah perampok atau buronan polisi, sehingga ketika David menolak disuruh pergi, Anna pun melemparkan kantongnya keluar dari jendela. Ya, Flaka langsung menggait kantong itu dan membawanya kabur, sehingga terjadilah kejar-kejaran hingga membuat David ke sarangnya para preman yang merupakan pasukannya si Tanboy. Meski dikelilingi oleh banyak sekali preman berwajah garang, David sedikit pun tidak gemetaran atau ketakutan. Ia justru dengan sopannya meminta agar kantongnya segera dikembalikan. Yang di sini lagi-lagi kita akan melihat betapa salah besarnya mereka macam-macam dengan orang yang salah. Karena ketika David sudah kehabisan kesabaran, maka inilah yang terjadi. Pertarungan pun seketika terhenti ketika si Tanboy datang ke sana. Namun yang paling mengejutkan adalah kemunculan Bapak Sheriff yang seharusnya menjadi penegak hukum yang mengayomi masyarakat, justru ternyata adalah pimpinan sebenarnya para preman. Bahkan si Tanboy sendiri pun sungkem kepada beliau. Love, not war. Melihat anak buahnya babak belur, si bos mengacungi kemampuan yang David miliki, yang karena sedang tidak mood untuk berkelahi, si bos meminta David untuk segera pergi dari kota kecil ini dan jangan sampai terlihat lagi. Sementara itu, mari kita kembali ke TKP tempat si David menghabiskan para kartel. Di sana kita akan melihat munculnya sosok baru yang merupakan atasannya si David, bernama Letnan West. Ini dia orangnya, yang tiada lain adalah orang yang menugaskan David dan 3 rekannya dalam misi ini. Ternyata dia jugalah yang sudah mengatur jebakan tersebut, yang pastinya semua didasari oleh satu hal yang paling diinginkan oleh semua orang, termasuk para calon pemimpin, yang tiada lain tiada bukan adalah uang. Uang yang saat ini berada di kantong yang dibawa oleh si David. Kembali ke David yang sedang tidur di pinggir jalan, tak lama muncullah Anna yang tiba-tiba soh perhatian dengan mengajaknya berbincang-bincang. Ia curhat perihal kota kecil ini yang dulu sangat berkembang dan sering menjadi destinasi wisata para turis asal Amerika Serikat. Sampai muncullah para kartel-kartel dan polisi korup yang melakukan bisnis di wilayah ini, melarang warga setempat untuk berinteraksi langsung dengan El Gringo alias turis asal Amerika, dengan alasan supaya kezaliman mereka tidak pernah sampai ke dunia luar, sehingga masuk akal jika David begitu dikucilkan dan sangat tidak diterima oleh semua orang di kota kecil ini. Keesokan paginya ketika David masih memejamkan mata, Flaka tak puas-puasnya mencari masalah dengan si David ketika ia berhasil merampas kantongnya, yang ketika Flaka sedang membukanya, tiba-tiba
Flaka pun kabur, namun isi kantong tersebut sudah terlanjur ketahuan, di mana Flaka langsung melaporkan hal ini kepada si Tanboy. Lantas ia pun segera menemui Bapak Sheriff untuk memberikan informasi tersebut. Make sure he does not get. Mendengar uang sebanyak itu sedang dibawa oleh satu orang El Gringo, tentulah beliau langsung birahi sehingga si bos dan pasukan premannya pun ditugaskan untuk melakukan perburuan. David sendiri terlihat sudah muak dengan kota kecil ini dan ingin segera pulang ke Amerika. Ia berencana untuk naik bus yang akan datang 2 menit lagi, sampai muncul seorang preman yang tiada lain tiada bukan adalah Samsul, di mana debut pertamanya ia harus berakhir dipermalukan oleh si David yang dengan mudah dapat mempermainkannya. Okay, Narco. Pretend like none of this ever happened. Samsul pun kabur dan langsung berteriak memanggil teman-teman premannya yang lain, sehingga alih-alih menunggu bus yang sebentar lagi akan datang, David justru harus disibukkan oleh puluhan preman yang memburunya, hingga terjadilah momen adrenalin ketika satu orang harus melawan puluhan preman. Tiba di lokasi pemberhentian bus, si calo mengatakan jika busnya baru saja berangkat sekitar 3 menit yang lalu, sehingga David yang sudah benar-benar sangat jengkel pun melampiaskan kemarahannya kepada para preman yang terus bermunculan. Sukses baku tembak menggunakan senjata api, David justru harus kesulitan ketika melawan seorang preman yang hanya bermodalkan golok, di mana Flaka memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut kantong uangnya. Yang tepat saat Flaka akan kabur, muncullah Tanboy dengan pistol di tangannya dan tak sengaja menembak bagian paha si Flaka, yang ketika David akan ditembak, ya, berhasil diselamatkan oleh Ana yang diam-diam naksir kepada David yang seorang El Gringo, bahkan sampai rela melepaskan cangcutnya untuk mengikat luka tembak pada tubuh si David. Sementara itu Flaka ia terlihat kecewa kepada Tanboy yang lebih peduli pada uang ketimbang anak buahnya sendiri. Terlebih lagi ketika Tanboy mengacungkan golok tepat di depan wajahnya, makin kecewalah Flaka terhadap Tanboy. Get that? Beralih ke Letnan West yang sedang membujuk atasannya agar bisa diizinkan pergi ke Meksiko untuk menyelidiki kasus kematian empat anak buah polisinya, yang padahal kita semua tahu keinginannya untuk pergi ke sana adalah untuk mencari kantong uang yang dibawa oleh si David. Tak butuh waktu lama, Letnan West terlihat sudah berada tepat di depan gerbang masuk menuju kota yang dimaksud. Beliau sempat dicegat oleh salah satu penjaga yang menanyakan tentang maksud dan tujuannya. Setelah menyebutkan satu nama orang paling penting di sana, Letnan West pun langsung diizinkan masuk. Kembali ke si David yang sudah pulih tepat saat Ana sedang didatangi oleh Tanboy dan pasukan premannya. Mereka mencurigai jika Ana lah orang yang telah menyelamatkan si David, namun meski terus diintimidasi, Ana tetap berusaha melindunginya. Saat Ana sedang berdebat itulah muncullah Letnan West yang ujuk-ujuk menodong si David dari belakang, sambil dengan watadosnya menuduh si David sebagai penyebab kematian 3 rekan polisinya, sekaligus polisi korup yang ingin membawa kabur uang tersebut. Sehingga David yang agak merasa bersalah pun terpaksa menuruti perintah si Letnan untuk ikut bersamanya. Sempat dipukul pistol oleh semua preman, si Letnan pun dengan santainya mengancam mereka dengan menjelaskan bahwa jika dirinya mati di tempat ini, maka pihak intelijen Amerika Serikat pasti akan melakukan investigasi dan memburu mereka semua. Let me explain something to you, Skeletor. The DEA will be here to investigate. Investigate! Salute me as I do.
di mana cungur beliau nampaknya lebih tajam dari sebuah pisau. Ketika semua preman langsung menurunkan pistolnya, bahkan pengawal si letnan pergi meninggalkan kota ini. Dikira akan benar-benar pulang, David nampaknya harus kecewa untuk kesekian kalinya ketika si letnan malah membawanya ke kantor sheriff dan menyerahkan uang tersebut kepada si sheriff, yang ternyata kedua bebenguk ini, si letnan dan si sheriff, adalah rekanan alias partner korup yang sudah lama saling berbisnis satu sama lain, di mana uang itu sendiri merupakan milik si sheriff yang seharusnya sudah sampai di kota lain atau di pejabat korup lain, jika saja si David dan 3 rekan polisinya tidak merampasnya sebagai barang bukti. Sungguh betapa sakit hatinya si David saat mendengar jika si letnan lah yang sudah memerintahkan para kartel untuk mencegatnya di perjalanan pulang. Gara-gara uang, 3 rekan sesama polisinya harus meregang nyawa oleh atasannya sendiri. Di tengah posisi tak berdaya itulah kemarahan si David pun memuncak, darahnya mendidih, ubun-ubunnya berdetak. Maka kemarahan itulah yang akan menjadi kekuatan untuk si David membalas semua perbuatan si letnan. Untuk saat ini si David belum bisa melakukan apa-apa setelah ia dikurung di balik jeruji besi. Sementara si letnan diperintahkan sheriff untuk membawa uang itu diantarkan kepada pejabat korup sesuai rencana awal. Yang ketika si sheriff sedang santai sambil rebahan cantik, David pun diam-diam berhasil kabur dengan menjebol jendela hingga membuat si Tanboy menjadi sangat panik. Dengan mobil curian, David pun mengejar si letnan hingga di depan gerbang perbatasan, di mana David yang sudah sangat marah pun tidak pikir panjang lagi dengan langsung menabrak mobilnya. Te va a matar esa mierda. Sempat terjepit di dalam mobil yang ringsek, si letnan pun keluar dengan membawa sebuah shotgun memastikan si David masih terjepit di dalam. Tapi tiba-tiba si letnan pun tak bisa berkutik saat dirinya terwaduli oleh si David yang sudah berada tepat di belakangnya. David kembali mengingatkan si letnan tentang 3 rekan polisinya yang dikenal baik dan jujur dalam bertugas. Jika saja mereka korup dan suka menerima suap, mungkin si David juga tidak akan sampai sesakit hati ini melihat mereka tewas di depan matanya. Dikira akan diborgol dan diurus sesuai undang-undang, si letnan pun mengacungkan kedua tangannya dengan anggapan akan dibawa dan diserahkan ke kepolisian Amerika Serikat. Tapi tidak semudah itu, Susanto. David langsung menarik pelatuknya dan menghabisi si letnan saat itu juga. Kembali ke kota, semua warga berkumpul menyaksikan Anna yang sedang menjadi bulan-bulanan sheriff dan para preman yang menyalahkannya atas kaburnya si David. Yang tepat saat Anna akan dieksekusi, perhatian bapak sheriff pun seketika teralihkan oleh beberapa warga yang berkerumun saling berebut uang yang sedang di giveaway oleh si David. Sehingga semua warga pun akhirnya kompak memukul mundur si sheriff, yang pada akhirnya sheriff dan si Tanboy pun tak berdaya ketika para preman memilih untuk mundur dan tidak lagi memihak kepada mereka berdua. Saat si David masih giveaway itulah si bos preman pun mengikutinya dari belakang mencoba menunggu waktu yang pas untuk menyerangnya. Tetapi Flaka langsung menghabisinya lebih dulu setelah sakit hati atas kejadian kemarin. Sementara untuk sheriff kini ia hanya sendirian, tapi masih percaya diri untuk melakukan perlawanan. Namun sekilas pun kita sudah bisa menebak jika beliau ini sudah jelas bukan tandingan seorang Yuri Boyka. Dan setelah semua selesai, David pun melemparkan uangnya kepada warga agar saling berebut, di mana ia sendiri memutuskan untuk menetap di kota ini dan melanjutkan hubungannya dengan anak ke jenjang yang lebih serius. Dan film pun tamat.